Shalom, Next Gen. Welcome to Next Gen Online Service. Sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berikan semuanya untuk Tuhan. Yes, thank you Lord. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me here. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, it's free. Kami bahkan sejak sebelum kami dilahirkan Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kiara labora lada kida labora lada shida lada kira
masih punya semangat untuk memuji Tuhan kita. Amin. Amin. Karena Tuhan kita yang satu-satunya Allah yang layak untuk menerima pujian kita. Let's go, praise Him. Ku bawa pujian bagimu, korban syukur untuk tahtamu. Hidupku semuanya milikmu, untuk Yesus Tuhan Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagimu, pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Come on! Woo! Ku bawa pujian bagimu, Jesus. Korban syukur untuk tahtamu. Yes, karena Kau yang layak Tuhan. Hidupku semuanya milikmu. Oh, untuk Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama nyanyikan. Segala kemuliaan hanya bagimu, pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Oh, bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Jesus, bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Sing! Come on, one more time. Jesus, we praise you. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Kami deklarasikan Tuhan. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Oh, bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu, hanya untukmu. Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, hanya darimu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Yes, Jesus. You're so amazing, Lord. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Yes, oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kau kan masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu.
Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami mau memberi dengan sukacita, biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih bisa beribadah online satu kali lagi ya Bapa. Kami ingin mendengar firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Berikan kami hikmat, pertolongan Tuhan, dan juga bukakan mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan, kami ingin dan rindu mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Next Gen, welcome back to our online Sunday service. Dan pada kesempatan kali ini, masih dengan tema yang sama, topik yang sama di bulan ini, yaitu The Big Questions, minggu keempat, dan gue bakal lanjutin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini gue mau cerita dulu nih sebelum itu. Gue waktu kecil tuh gue suka banget namanya basket. Sampai sekarang sih sebenarnya. Dan tapi dulu tuh emang bener-bener fanatik, bener-bener latihan intens. Gue ikut tim basket di sekolahan, ikut DBL, ikut JRBL, terus ikut kompetisi-kompetisi, ikut klub basket juga. Setiap weekend tuh pokoknya latihan basket di klub. Kalau weekdays-nya pulang sekolah, latihan basket sama tim basket juga. Dan pokoknya hidup gue tuh dulunya mungkin bisa dibilang sebagian besar waktu main gue ya main basket. Atau waktu misalnya kita, kalau teman-teman di sini lagi waktu kosong kan banyak yang main game, banyak yang nonton film. Nah dulu tuh gue spend waktu luang gue tuh kebanyakan mungkin main basket. Dan gue waktu kecil kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, gue jujur dulu jawabnya itu pengen jadi pemain basket yang profesional. Coach gue juga udah set up cara-caranya dan bagaimana gue bisa jadi tim profesional di IBL, terus bagaimana langkah-langkahnya, sekolah mana, terus dia nyaranin gimana. Cuma ya apa boleh buat, sampai sekarang gue malah jadinya jarang main basket, dan gue ngabisin waktu gue sekarang bukan di basket lagi gitu ya teman-teman ya. Dan saya rasa teman-teman di sini, kamu juga pernah ditanyai hal seperti ini. Waktu besar, kamu mau jadi apa sih? Waktu besar, kamu nih tujuannya mau ngapain? Kamu nih mau punya pekerjaan yang kayak gimana? Saya rasa kamu juga pernah mengalami hal seperti itu. Ditanyain sama lingkungan sekitar, mungkin sama orang tua, sama teman-teman, sama kakak pembina, atau yang lainnya. Tapi masalahnya, mungkin kamu belum tahu apa tujuan kamu. Apa pekerjaan yang kamu impikan waktu kamu masih kecil dulu. Sama saya juga. Mungkin dulu saya ngomong basket ya karena saya benar-benar suka sama permainan basket. Nah, kamu mungkin sekarang juga belum menemukan passion, belum menemukan pekerjaan impian, belum menemukan apa yang ingin kamu lakuin sih sebenarnya di masa depan. Pertanyaan ini terasa sangat complicated, bukan? Pertanyaan ini terasa sangat sulit untuk dijawab. Dan ini seakan-akan ibaratnya pertanyaan ini tuh ngejar banget kita gitu. Waduh, lu mau jadi apa sih ini? Mungkin pernah ditanyain gitu sama teman lu masa depan lu mau gimana sih? Dan itu mungkin kalau kita kaku nggak bisa jawab, itu pertanyaan itu sangat ribet, terus sangat kita merasa seperti terancam gitu ya teman-teman ya. Banyak hal yang belum kamu suka, atau bahkan hal
atau banyak hal yang kamu mungkin belum tahu kamu tuh sukanya apa. Dan kamu juga belum bisa menemukan passion, mungkin seperti itu. Ya, yang passion misalnya teman-teman nih belum nemuin apa hal yang bener-bener, ini gue banget nih, gue enjoy lakuinnya, dan gue pengen hal ini jadi pekerjaan atau profesi utama gue. Atau seperti ibaratnya ikigai konsep gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti search coba ikigai, jadi kita suka apa yang dunia butuhkan, apa yang kita suka, dan apa yang bisa make money gitu ya teman-teman ya. Di dalam gereja juga sama. Mungkin kita sering ditanyakan seperti kita, lu mau jadi apa sih? Kamu mau jadi seperti apa nanti kalau udah besar? Tapi mungkin pertanyaannya sedikit berbeda. Kalau di gereja mungkin kita sering tanyain sebenarnya apa sih tujuan hidup kita, apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah rancangkan sejak awalnya, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin itu ya teman-teman, kita sering ditanyain sama kakak pembina, sama small group leader mungkin pernah ditanyain juga. Dan apa rencana Tuhan dalam setiap hidup kita, atau apa sih yang Tuhan mau saya lakukan yang bisa berdampak bagi banyak orang, atau apa sih yang bisa saya lakukan untuk membawa perbedaan atau perubahan dalam satu komunitas tertentu yang saya berada di dalam komunitas tersebut. Mungkin teman-teman pernah ditanyakan seperti itu. Oke, tenang aja guys, kalau misalnya teman-teman belum punya jawabannya, kita akan bahas hal tersebut lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat dulu di Alkitab yang ditulis, sebuah kitab yang ditulis oleh seseorang yang bernama Paulus. Teman-teman, saya yakin pasti kamu udah tahu nih yang namanya Paulus itu siapa. Dan kitab ini ditulis untuk para jemaat yang ada di Korintus. Apalagi kalau bukan kitab Korintus ya teman-teman ya. Yuk kita baca di 1 Korintus 3 ayat 5-9. Sebenarnya siapakah Apolos itu dan siapakah Paulus? Kami hanya pelayan-pelayan Allah yang sudah membimbing kalian untuk percaya kepada Kristus. Kami hanya menjalankan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan kepada kami masing-masing. Saya menanam dan Apolos menyiram, tetapi Allah sendirilah yang membuat tanamannya tumbuh. Jadi yang penting adalah Allah, sebab dialah yang menumbuhkan, yang menanam dan yang menyiram tidak penting. Keduanya adalah sederajat, masing-masing akan menerima upah menurut jeripayahnya. Kami adalah orang-orang yang sama-sama bekerja untuk Allah, dan kalian adalah seperti ladang Allah. Oke, dari ayat ini mungkin kita ada pertanyaan. Siapa sih Apolos itu? Apolos di sini gue jelasin sebentar. Apolos merupakan petua atau ketua gereja seperti Paulus, dan dia cukup terkenal oleh masyarakat sekitar. Paulus di sini dia mengatakan bahwa orang-orang melihat dengan pandangan yang salah. Daripada memutuskan siapa yang paling penting, siapa yang paling baik, siapa yang melakukan pekerjaan yang paling bagus, paling hebat, sebetulnya kita tuh salah menyadarinya. Harusnya kita tuh sama-sama saling berkolaborasi, saling melengkapi untuk menggenapi pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Intinya seperti itu Paulus ngomongnya. Dan di mata Tuhan tuh semua kedudukan, semua posisi itu sama. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan di sini kita bisa mengerti bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apapun tujuan kita, apapun pekerjaan kita nantinya, diharapkan itu pekerjaan yang dapat memuliakan nama Tuhan, juga pekerjaan yang bisa saling melengkapi dalam setiap problem yang ada di masyarakat, dan Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bukan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus pekerjaannya, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menggenapi rencana Tuhan yang sudah Tuhan percayakan semenjak dunia ini dijadikan untuk setiap kita, gitu ya teman-teman ya. Poinnya adalah untuk melakukan hal yang memang sudah ditetapkan Tuhan untuk setiap kita. Dan poinnya yang kedua adalah Tuhan ada di balik semuanya itu. Mau apapun pekerjaan kita, mungkin pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan yang cukup saja buat kita, itu Tuhan semua ada di baliknya. Jadi kita jangan membanding-bandingkan diri, dan apapun pekerjaan itu teman-teman harus ingat bahwa pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah dipercayakan kepada kita dari Tuhan itu yang terbaik buat kita, dan kita harus lakukan itu semaksimal mungkin. Dan saya harap teman-teman di sini bisa menemukannya dan dengan giat bekerja di ladang Tuhan, supaya kita semakin terampil dan semakin ibaratnya mendapatkan promosi lah dari Tuhan ya. Doing your part matters.
Your part is to be who God created you to be. Right there and right now. Right here and right now. Tugas kamu adalah untuk menjadi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kamu. Bukan hanya satu tujuan saja yang kita kejar atau cari. Bukan misalnya mendapatkan posisi atau kedudukan yang besar saja. Bukan mendapatkan uang yang banyak saja. Tapi kita memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu God's purpose. Tujuan yang dari Tuhan. Tanggung jawab kita adalah untuk membawa apa yang sudah kita miliki. Seperti contoh misalnya talenta kita, kemampuan kita, skill kita, atau yang lainnya. Yang relevan dengan apa yang dunia sekarang sedang butuhkan. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat talenta dan skill yang sudah Tuhan percayakan untuk setiap kita. Semua pilihan ada di tangan teman-teman. Apakah kamu mau menerima panggilan Tuhan dan berpartisipasi dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kamu yang sudah direncanakan dari kamu semenjak kamu lahir? Atau enggak? Saya rasa teman-teman di sini punya semua kemampuan atau teman-teman memiliki kemampuan yang berbeda dari setiap orang. Pasti ada satu talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kamu. Dan saya yakin kamu bisa untuk develop talenta itu, untuk mengasah talenta itu, untuk membuat talenta itu atau kemampuan yang teman-teman punya dan berpartisipasi dalam rencana yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap kamu. Oke? Jadi saya berharap kamu mengerti bahwa tidak ada satu hal yang kalian perlu kejar atau cari seperti kedudukan, posisi, uang yang banyak. Jadi jika kamu tidak berhasil menggapai tujuan yang kamu impikan, yang mungkin ibaratnya fana atau sia-sia ya teman-teman ya, jangan khawatir. Karena tujuan kamu sesungguhnya adalah tujuan yang sudah Tuhan tetapkan atau Tuhan sudah berikan. Terus gimana gambaran atau contoh-contoh pekerjaan yang sudah Tuhan berikan? Mungkin di antara teman-teman di sini, misalnya teman-teman dipercayakan dalam lingkungan Kersel, lingkungan sekolah, lingkungan gereja, teman-teman bisa berbuat baik terhadap teman yang lainnya. Kamu bisa berbuat baik terhadap teman kamu. Kamu juga bisa memberikan effort yang maksimal, seperti contoh hal-hal kecil, teman-teman bisa datang tepat waktu saat pelayanan, kamu juga misalnya bisa datang tepat waktu saat tugas kelompok mungkin gitu ya teman-teman. Teman-teman pokoknya memberikan effort yang maksimal lewat setiap pekerjaan yang Tuhan atau tugas-tugas atau komunitas di mana teman-teman berada atau apapun itu, pokoknya teman-teman bisa memberikan effort yang maksimal. Juga teman-teman mungkin di sini ada yang sedang membantu orang tua teman-teman dengan bekerja, support financially, dan itu bagus. Dan itu merupakan rencana yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap kalian. Terus juga kamu juga bisa misalnya kamu punya atasan, punya bos, atau kamu juga punya leader, kamu punya kakak-kakak pembina, itu kamu bisa show respect terhadap atasan. Jadi tujuan kamu adalah untuk mencintai. Your purpose is to love. Love God, love people, and love life. And love is possible no matter what path you choose. Mencintai itu sangat mungkin. Apapun jalan yang kamu pilih, apapun kamu dimanapun sekarang kamu berada, dan apapun pekerjaan teman-teman, apapun tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada teman-teman, mencintai itu sangat possible. Kamu bisa jadi bagian dari rencana Tuhan dengan melakukan hal-hal baik, yaitu mencintai dan buat dunia ini jadi lebih indah, jadi lebih baik. Oke, your matter more than you think. Teman-teman, saya berharap teman-teman di sini dapat poinnya pada sharing firman kali ini, dan saya berharap teman-teman juga bisa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Teman-teman bisa mulai mencintai orang sekitar, mulai mencintai teman-teman, kerabat, keluarga, saudara, teman-teman bisa mulai dari situ. Jadi teman-teman menggenapi rencana Tuhan, berpartisipasi dalam rencana apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk setiap kita dengan mencintai. Dan yang saya mau tekankan di sini adalah teman-teman itu sangat berharga, teman-teman itu sangat berguna, teman-teman itu juga jangan merasa minder, jangan merasa kurang percaya diri. Saya yakin teman-teman sudah dikasih talenta sama Tuhan, dan saya yakin kamu juga sudah dipercayakan satu komunitas seperti Kersel mungkin, sekolah,
sudah dipercayakan di komunitas, misalnya lingkungan keluarga saja, itu kamu juga harus bersyukur dan mulai membawa dampak dengan start loving. Oke? Jadi apapun keadaan teman-teman sekarang, apapun tugas atau apapun pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita, lakukan yang terbaik, lakukan dengan effort maksimal, dan percaya bahwa semuanya pasti indah. Jika kita terampil, jika kita skillful, jika kita melakukannya dengan maksimal, dengan effort maksimal, saya yakin teman-teman akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Kamu juga akan mendapatkan ide-ide baru, dapat insight-insight baru, dan saya yakin teman-teman juga bisa dapat menggenapi rencana yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Oke? Itu saja sharing kita hari ini, dan saya berharap teman-teman dapat maknanya dan bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau berpisah secara online Tuhan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tolong Tuhan sertai, tolong Tuhan lindungi, tolong Tuhan jaga setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini ya Bapak. Bapak, kami sudah belajar Tuhan bahwa kita bisa mulai menggenapi rencana Tuhan, menggenapi masa depan kita yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami dengan mencintai sesama, mencintai Tuhan, juga mencintai kehidupan kami ya Bapak. Love God, love life, love people. Kami ingin mau mulai seperti itu ya Bapak, untuk menggenapi rencana setiap kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai dalam setiap aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, apapun aktivitas kami, Tuhan selalu ada mendampingi kami. Bahkan dalam masa sulit pun Tuhan tidak tinggalkan kami diberikan kekuatan. Tuhan, sebentar aku mau berdoa Tuhan untuk teman-teman Next Gen yang mungkin sedang mengalami masalah, menghadapi problema dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Tolong Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Roh Kudus menyertai mereka Tuhan, supaya bisa mereka dapat mengalami masalah dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami percaya badai ini pasti berlalu dan tangan Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong kami, dan kami yakin dan percaya bahwa teman-teman di sini bisa menjadi orang yang hebat di masa depan ya Tuhan. Bisa membawa dampak, bisa menjadi generasi muda yang berdampak, generasi muda Tuhan yang dipakai untuk bisa membawa firman dan menuai banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami, supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan, untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.